Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi materinya, yaitu kita masuk ke persamaan garis singgung lingkaran. Apa itu persamaan garis singgung? Garis singgung itu adalah garis yang memotong lingkaran pada satu titik ya. Nah, garis singgung lingkaran itu ada dua kondisi. Jika dalam soalnya diketahui titik singgungnya, maka kita gunakan rumus yang ini. Ada tiga tipe persamaan lingkaran, yaitu yang berpusat di 0,0, maka persamaan garis singgung lingkarannya tinggal dimasukkan saja titik singgungnya. Titik singgung itu kan X, Y, berarti tinggal X-nya masukkan ke X1 ke sini, dan Y-nya, Y1-nya masukkan ke sini. Sehingga nanti berupa persamaan linear atau garis singgungnya ya. Kalau persamaan lingkarannya berpusat di A, B, nah A, B, maka persamaan garis singgung lingkarannya kita gunakan yang ini nih. X min A, ini pusat ya, titik pusat. X1 berarti titik singgungnya, X ya. Ini juga titik pusatnya. Ini juga rumusnya, ini titik pusatnya B. Y1 berarti titik singgung yang Y1-nya ya, titik singgung. Ini R kuadrat. Nah, kalau bentuk persamaan umum lingkaran, maka gunakan rumus di bawah ini untuk mencari nilai persamaan garis singgung lingkaran. Nah, kita masukkan saja. X1 kita ganti dengan titik singgung X-nya, Y1 kita ganti dengan titik singgung Y-nya. Nah, jika diketahui dalam soalnya itu diketahui gradien garisnya, maka kita gunakan rumus yang bawah ini. Jika lingkaran persamaan lingkarannya pusatnya di 0,0, maka kita gunakan yang ini, persamaan garis singgungnya ya. M itu adalah gradien garisnya, plus minus ini adalah rumus ya. Jadi nanti akan ada dua garis singgung. Jika bentuk persamaan lingkarannya bentuk yang berpusat di A, B, maka persamaan garis singgung lingkarannya ini Y sama dengan min Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. M ini gradien ya, R ini jari-jari, dan ini akar 1 plus M ini gradien juga ya. Nah, bagaimana kalau persamaan lingkarannya berbentuk umum nih, persamaan umum lingkaran? Maka kita gunakan rumus yang ini, tetap sama ya, yang atas sama yang bawah. Nah, untuk yang ini, jadi kita harus mengetahui A-nya berapa, B-nya berapa. A itu kan negatif setengah A. B yang ini diambil dari negatif setengah B. Itu ya. Untuk jari-jari, kan ini ada rumusnya ya. Untuk mencari jari-jari itu ada rumusnya. Sekarang kita langsung masuk saja ke contoh soal supaya lebih jelas ya. Contoh soal untuk yang diketahui titik singgung. Nih, titik singgung nih. Titik singgung. Kuncinya titik singgung. Kalau diketahui titik singgung, berarti kita gunakan yang ini. Dan ini paling mudah ya. Kenapa paling mudah? Karena kita tinggal memasukkan titik singgung. Ini nih. Titik singgungnya kan di titik A 1, negatif 2. Ini 1 ini kita sebut sebagai X1. Ya, negatif 2 ini kita sebut sebagai Y1. Nanti R kuadrat sudah ada nih, R kuadrat ya. X dan Y tetap. X dan Y tetap. Jadi R kuadratnya 5. Jadi untuk yang soal yang pertama bisa kita jawab. Jawab nomor 1. Diketahui persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5. Titik singgungnya yaitu A 1, negatif 2.
Berarti kalau titik singgungnya X1-nya sama dengan 1, Y1-nya sama dengan negatif 2. Sehingga kita gunakan rumus yang ini nih. Nah, karena model-model begini persamaan lingkaran yang berpusat di 0,0. Modelnya begini. Maka kita gunakan rumus yang ini. X1 kali X ditambah Y1 kali Y kali sama dengan R kuadrat. PGSL titik 2 X1 nya tadi 1 X ditambah negatif 2 kalikan Y sama dengan R kuadratnya 5 ya. 5 ini R kuadrat. Kalau R akar 5 ya. 1X sebetulnya satunya boleh tidak ditulis. Jadi nanti persamaan garis singgung lingkarannya 1X bisa ditulis X min 2Y sama dengan 5. Nah, ini persamaan garis singgung untuk lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 5 dengan titik singgungnya 1, negatif 2. Ini adalah garis singgung lingkarannya. Sekarang bagaimana kalau model yang nomor 2 nih? Nomor 2 juga sama ya. Nomor 2 juga pusatnya di 0,0. Jari-jarinya 169 itu akarnya adalah 13. Nah, titik singgungnya 12, negatif 5. Ini sejenis dengan soal pertama. Silahkan yang ini kalian coba di rumah, di buku tulis masing-masing. Dan kita masuk ke model yang nomor 3, modelnya yang kedua. Nah, model yang kedua itu yang ini rumusnya. Bagaimana ini? Tinggal dimasukkan saja sebetulnya ya. Tinggal dimasukkan saja. Ini negatif 3,1. Titik singgungnya berarti X1-nya negatif 3, Y1-nya 1. Tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus yang ini nih. Pusatnya X min 1 berarti ya, karena A-nya 1. X min 1 dikalikan X1-nya negatif 3 nanti ke sini. Ya, silahkan dicoba sendiri model yang ini. Ya. Nomor 3 dan 4 juga sama modelnya. Sekarang kita gunakan atau kita coba untuk model yang terakhir. Yang ini nih, untuk lingkaran berbentuk gitu ya. Yang ini nih, persamaan umum lingkaran. Jawab nomor 5. Persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 8Y min 21 sama dengan 0. Karena rumusnya ini sebetulnya tinggal gampang-gampang saja ya. Kita cari dulu X1-nya adalah 2. Yang ini kan. Y1-nya sama dengan 1. Tinggal masukkan saja ke dalam rumus yang ini nih. Rumusnya PGSL titik 2 X1 kalikan X ditambah Y1 kalikan Y ditambah setengah A dikalikan plus X1 dalam kurung plus setengah B dalam kurung Y plus Y1 kurung plus C sama dengan 0. Kita masukkan saja. X1-nya adalah 2, berarti 2X. Kita ganti dengan 2 ya, jadi 2X ini
tambah Y1 nya kita ganti jadi 1Y, ya tinggal tulis Y saja, ditambah setengah A berarti 2 kali X plus X1 nya 2. Lalu sampai sini ya, berarti ini setengah B plus setengah B nya berapa? B nya 8, berarti setengah B nya adalah 4 dikalikan Y plus Y1 nya 1 tambah C nya negatif 21, negatif 21 sama dengan 0. Nah, ini masih ada dalam tanda kurung, berarti perkalian ya, kita kalikan dulu. Yang ini 2X plus Y plus ini kalikan 2X, dikalikan 2 kedua jadi plus 4, ditambah ini perkalian juga 4Y plus 4 kali 1 jadi 4 dikurangi 21 sama dengan 0. Kita lihat ada variabel yang sejenis yaitu X dengan X, lalu Y dengan Y ya. Nah, lalu ada konstanta di sini 4 21. Yang sejenis atau yang variabelnya sama kita dekatkan atau satukan, ini 2X, ini 2X, jadi ditambahkan jadi 4X. Ini Y, ini 4Y, ditambahkan jadi 5Y. Lalu konstantanya 4, ini 4, 8, 21. 21 berarti negatif 13 ya. Sama dengan 0. Nah, ini persamaan garis singgung lingkaran. Lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat plus 4X plus 8Y min 21 sama dengan 0. Garis singgungnya adalah 4X plus 5Y min 13 sama dengan 0. Sekarang, jika dalam soalnya diketahui gradiennya ya, gradien garisnya, gradien itu kan kemiringan garis. Kemiringan garis jika ada lingkaran, garisnya misalkan miringnya begini, maka dia akan menyinggung di 2 titik ya. Di sini 1 dan 1 lagi di atasnya di sini. Nah, makanya lingkaran kalau ada satu garis dengan gradien tertentu ya, maka dia akan menyinggung di 2 titik. Maka rumusnya ada plus minus di sini, nah, plus minus. Yang plus kita untuk mencari persamaan garis yang satu. Yang minus berarti kita mencari persamaan garis yang kedua, karena selalu ada 2 ya yang menyinggung sebuah lingkaran jika gradien garisnya diketahui. Supaya lebih jelas, mari kita lihat contoh berikut. Tentukan persamaan garis singgung pada lingkaran yang ini ya. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 jika gradiennya 2. Untuk soal yang pertama, ini pusatnya di 0,0, jari-jarinya akar 9 atau 3 ya. Maka kita gunakan rumus yang atas yang ini nih. Kalau yang model ini rumus persamaan garis singgungnya yang ini ya. Kalau model persamaan lingkarannya ini nih. Kalau yang kedua ini modelnya yang ini, maka kita gunakan rumus yang kedua juga yang ini. Mari kita lihat contoh yang pertama. Jawab. 1. Persamaan lingkarannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Gradiennya sama dengan 2 ya. Kita akan gunakan rumus yang ini. PGSL titik 2 Y sama dengan MX plus minus R
1 plus M kuadrat. M-nya diketahui, berarti Y sama dengan M-nya 2X plus minus R-nya bukan 9 ya, R-nya itu adalah akar 9 yaitu 3. Di sini R sekalian supaya jelas adalah 3. M2 R-nya 3. Lalu akar 1 plus M-nya 2 kuadrat. Y sama dengan 2X plus minus 3 akar 5. Jadi yang manakah persamaan garis singgung lingkarannya? Ada dua. Yang pertama ya. Yang pertama Y sama dengan 2X plus 3 akar 5 atau satu lagi ada yaitu Y sama dengan 2X min 3 akar 5. Nah, ini dua persamaan garis singgung lingkarannya ya. Jadi persamaan garis singgung lingkaran untuk lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9 dengan gradiennya 2. Ya ini. Y sama dengan 2X plus 3 akar 5 atau satu lagi Y sama dengan 2X min 3 akar 5. Gitu ya. Yang kedua, jawab. Yang kedua, ini gradien garisnya tidak langsung diketahui seperti yang nomor 1, tapi bersembunyi pada garis min 3X plus 4Y min 1 sama dengan 0. Diketahui dulu lingkarannya X plus 2 kuadrat plus Y min 1 kuadrat sama dengan 4. Gradiennya tidak tahu, gradiennya tersembunyi di sini. Tegak lurus. Kalau tegak lurus itu berarti kita mencari M1 sekarang. M1 ini adalah gradien garis yang ini nih. M1 ya. M1 untuk mencarinya adalah kita tulis dulu persamaan garisnya. Negatif 3 plus 4Y min 1 sama dengan 0. Untuk mencari gradien garis, maka kita harus membuat persamaan garis ini sebelah kirinya hanya variabel Y saja. Jadi 4Y, positif 4Y ya, maka yang ini kita pindah ke ruas kanan jadi positif 3X. Ini negatif 1 pindah jadi plus 1. Karena ini bukan berupa gradien, maka supaya berupa gradiennya langsung diketahui, Y-nya harus sendirian. Y sama dengan 3X plus 1 per 4-nya pindah ke bawah. Sehingga yang dimaksud dengan gradiennya M1 itu atau gradien garis yang ini ya. Gradien garis yang ini adalah 3 per 4. Jadi persamaan garis ini bisa ditulis Y sama dengan 3 per 4X plus 1 per 4. Sudah diketahui sekarang gradiennya ya. M1 sama dengan 3 per 4. Nih, gradien apa? Gradien garis yang ini. Yang garis singgungnya udah diketahui belum? Karena bertegak lurus dengan garis yang ini, maka gradiennya berarti sebut saja gradien garis yang menyinggung ini M2 ya. Karena saling tegak lurus, maka berlaku sifat M1 dikalikan M2 sama dengan negatif 1. Jika M1-nya 3 per 4 dikalikan titik-titik harus sama dengan negatif 1, maka ini dikalikan supaya jadi 1 aja dulu. Dikalikan 4 per 3. 3 kali 4, 12. 4 kali 3, 12. 12 per 12, 1 ya. Karena harus negatif, berarti salah satu harus negatif. Berarti yang ini adalah
negatif 4/3. Berarti M2, jangan di sini. M2 sama dengan negatif 4/3. M1 sudah diketahui, sekarang M2 sudah diketahui. M2 itu apa? Gradien garis singgung lingkaran, ya. Karena sudah diketahui gradiennya, maka kita tinggal mencari persamaan garis singgungnya. Bagaimana caranya? Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Tapi gradiennya atau M-nya jangan pakai yang ini. Ya, tapi yang tegak lurus dengan ini yaitu negatif 4/3. Supaya lebih jelas, mari kita lanjutkan. PGSL, sebut saja PGSL titik 2. Rumusnya dulu tulis. Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R, ada R-nya ya, akar 1 plus M kuadrat. Tulis dulu ya, dari kanan ke kiri majunya. Berarti Y-nya dari rumus ya, kita tinggal ganti M sama R. Mari kita masukkan Y min B. B-nya berapa? B-nya adalah negatif. Y min 1. B-nya itu diambil dari sini nih. Berarti min 1 sama dengan M-nya negatif 4/3 dalam kurung X min A, karena A-nya bernilai negatif 2, jadi positif 2 di sini. Kenapa? Karena pusatnya di negatif 2 ya. Pusatnya di negatif 2. Plus minus. R-nya berapa? R-nya adalah bukan 4, tapi akar 4, yaitu 2. Akar 1 plus 4/3 dikuadratkan. Pakai negatif. Y min 1 sama dengan negatif 4/3 X plus 2, plus minusnya turun dulu aja. Ini 2 turun aja. Ini kita hitung yang dalam akarnya dulu. Ya, utamakan yang akarnya dulu. Ini dikuadratkan, negatif dikuadratkan itu jadi positif nantinya. Jadi hasilnya ini perkalian 1 plus 4 itu 16, 3 itu jadi 9. Karena ini penjumlahan pecahan, 1 ini boleh kita ganti dengan berapa? 9/9. Kenapa ganti 9/9? Karena 9/9 itu bernilai 1, sama ya. Supaya penyebutnya sama, 9, maka kita bisa jumlahkan atasnya. Jadi 25/9. Y min 1 sama dengan min 4/3 X plus 2 plus minus 2 kali akar 25/9. Y min 1 jangan dulu dirubah, ini kita rubah dulu yang ujung ya. Ini akar 25/9 min 4/3 kalikan X plus 2 plus minus 25 dikeluarkan jadi 5 ya. 2 kali 5/3. 2 kali 5/3 itu bisa dikalikan jadi 10 ya. Y min 1 sama dengan min 4/3
X plus 2 plus minus 10 per 3. Nah ini sudah menjadi per 3. Supaya jadi 3-nya hilang, maka semuanya harus dikali 3. Setiap ruas yang ini nih, yang dipisahkan oleh tanda min dan plus, maka harus kita kali. Kalau ini satu suku ya, berarti kita kali 3 nih. 3Y min 3 sama dengan min 4. Ini X plus 2 plus minus 10. Sehingga yang ini kita kalikan dulu. 3Y min 3 sama dengan min 4X min 8 plus minus 10. Nah ini udah ketahuan. Maka boleh kita hitung ya. PGSL-nya yang pertama berarti 3Y min 3 sama dengan min 4X min 8 plus 10, atau 3Y min 3 sama dengan ini min 4X min 8 min 10. Kita turunkan ke bawah. 4 dipindah ke sini jadi 4X plus 3Y. Ini supaya kita pindah ke ruas kiri semua, supaya min 3 positif 8 dan min 10 ya. Berarti, atau supaya jelas kalian tidak bingung, ini ajalah min 3, 8 negatif 8 pindah jadi positif 8, 10 dipindah jadi negatif 10 sama dengan 0. Sehingga hasilnya jadi 4X plus 3Y. Ini 13, 8, 25 ya. Negatif 5 sama dengan 0. Satu lagi. Yang ini tetap 4X plus 3Y min 3 plus 8 plus 10 sama dengan 0. 4X-nya tetap turun, 3Y turun, yang ini kita satukan. 8 tambah 10, 18 kurangi 3, 15 plus 15 sama dengan 0. Nah ini dia. Sebuah persamaan garis singgung lingkaran terhadap lingkaran X plus 2 dikuadratkan plus Y min 1 dikuadratkan sama dengan 4, maka gradien garisnya min 4 per 3 dan persamaan garis singgungnya adalah 4X plus 3Y min 5 sama dengan 0, atau satu lagi 4X plus 3Y plus 15 sama dengan 0. Gitu ya. Sekarang untuk model yang ketiga ya, yang ini nih. Jawab. Diketahui persamaan lingkarannya 3 nih, X kuadrat plus Y kuadrat plus 6X min 2Y plus 6 sama dengan 0. Yang harus kita ketahui adalah pertama B-nya, kedua A-nya, ketiga R-nya, keempat gradiennya. Wow. Mari kita
rinci satu persatu. Mari kita cari pusatnya dulu ya. Pusatnya ada di negatif setengah kali 6 adalah pusatnya di negatif 3 dan positif 1 ya. Setengah negatif setengah kali 6 negatif 3, negatif setengah kali 2 positif 1. Pusatnya di sini. Lalu yang kita perlu ketahui adalah ini pusatnya A, B ya. Lalu M-nya berapa? M-nya dari ini. Lalu R-nya berapa? Kita cari R-nya dulu lah. R sama dengan akar titik pusatnya aja langsung. Negatif 3 kuadrat ditambah negatif 3 di kurungan aja lah. Nah, negatif 3 kuadrat ditambah pusatnya 1 kuadrat dikurangi C. C-nya berapa? Nih C-nya 6. T akar 9 tambah 1 dikurangi 6. Berarti akar 4. Berarti R-nya 2 ya. Nah, R-nya 2. Pusatnya sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, tinggal kita mencari gradien. Gradien seperti tadi, kita cari dari rumus yang ini. M1, nah, untuk mencarinya, 3Y min 4X min 7 sama dengan 0. Seperti biasa, Y-nya kita buat sendirian, berarti 3Y sama dengan 4X plus 7. Karena pindah ruas. Jadi positif semua tuh. Supaya Y-nya sendirian, maka 4X plus 7 dibagi 3. Berarti M1-nya adalah 4/3 positif. Berarti supaya bernilai negatif 1 karena saling tegak lurus, berarti M2-nya adalah ini positif. Supaya bernilai 1 berarti dikalikan 3/4. Supaya negatif 1 berarti kan dikalikan negatif 3/4. Nih ketemu M-nya. M2-nya, M2 itu adalah gradien garis singgungnya. Baru kita langsung masukkan ke rumus yang ini nih. Kita garis dulu. Kita langsung masukkan ke rumusnya yang ini nih. Di atas. Y min B sama dengan M dalam kurung X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Y, B-nya berapa? B-nya adalah 1 ya. Y min 1 sama dengan M-nya negatif 3/4 dikalikan X, A-nya positif negatif 3, jadi ini positif 3 plus minus R-nya 2, 1 plus min 3/4 dikuadratkan ya. Y min 1 sama dengan min 3/4 dikalikan X plus 3 plus minus 2 akar ini
berapa ini? 9 per 16 ya. 9 per 16. Ini 1 berarti 16 per 16. Ini penjumlahan. 1 bisa diganti dengan 16 per 16. Ini 9 per 16 karena setiap bilangan negatif kalau dipangkatkan atau dikuadratkan hasilnya jadi positif. Sehingga ini jadi 25 per 16 ya. Berarti Y min 1 sama dengan min 3 per 4. X plus 3 plus minus 2 kali ini 25 diakarkan jadi 5, 16 diakarkan jadi 4, berarti ini 10 per 4 ya. 10 per 4. 2 kali 5 kan 10. Y min 1 sama dengan min 3 per 4 dalam kurung X plus 3 dalam kurung plus minus 10 per 4. Kita kalikan 4 supaya tidak ada pecahan. Kali 4 ya. Berarti 4Y min 4 sama dengan min 3X. 4-nya hilang. Min 9 plus minus 10. Jadi persamaan garis singgungnya yang pertama 4Y min 4 sama dengan min 3X min 9 plus 10, dan satu lagi 4Y atau 4Y min 4 sama dengan min 3X min 9 min 10. Sehingga yang sebelah sini jadinya ini pindah ke ruas kiri. 3X plus 4Y, yang ini min 4 plus 9 min 10 sama dengan 0. 3X plus 4Y ini jadi min 5 sama dengan 0 ya. Yang ini 3X plus 4Y min 4 plus 9 plus 10 sama dengan 0. Sehingga 3X plus 4Y ini kalau dijumlahkan 10 tambah 9, 19 kurangi 4, 15 ya. Positif 15 sama dengan 0. Nah ini persamaan garis singgungnya. Jadi persamaan garis singgung untuk lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus 6x min 2y plus 6 sama dengan 0 ya, dengan gradien min 3 per 4, maka persamaan garis singgungnya adalah 3x plus 4y min 5 sama dengan 0 dan 3x plus 4y plus 15 sama dengan 0 gitu ya.